Shalom semuanya. Saya Kamoris mau dengar lebih keras lagi, lebih kuat lagi, lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Sekali lagi tapi sambil melambaikan tangan ya. Shalom semuanya. Luar biasa. Hari ini Kak Moris ditemani sama seseorang yang spesial nih, yang mau jadi WL nih. Ya. Gimana? Tepuk tangan dong. Hari ini kita ada acara spesial. Spesialnya apa nih, Rafa? Hari Valentine. Hari Valentine. Siapa yang hari ini pakai baju merah? Angkat tangan. Ini baju merah, baju pink, angkat tangan. Wih, terima kasih ya sudah memeriahkan. Kak Moris lupa bawa baju ganti, jadi pakainya jadi Pak RT nih. Cosplay jadi petugas KPPS ya. Gak ada yang relate. Oke. Hari ini siapa yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangan. Oke. Kok belum semuanya ya? Oh, Kak Moris lupa ada beberapa yang di belakang, silakan maju. Yang nasi di belakang silakan maju. Ini sudah sampai di sini-sini nih penontonnya. Oh, penontonnya anak sekolah minggunya. Oke. Geser. Iya. Rebutan. Oke. Saya undang teman-teman semuanya bisa berdiri. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Mohon dengan kasih nanti Ibu Elsa bisa buka dalam doa. Mari kita berdoa, akan ditunggu sampai semuanya siap menghadap Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan bila pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk sekolah minggu di kelas besar ini. Tuhan Yesus, mari Kau memberkati kami, kelas-kelas kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan biarlah Tuhan Yesus saja yang beracara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Oke, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu apa, Rafa? Akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran. Saya minta singer depan ini maju ke depan karena mereka sudah siapin gerakan. Ayo. Maju. Ayo maju. Sarah maju. Ikut gerakannya Sarah sama kita ya. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Akulah jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bentar. Ya, Sarah sama kita fokus nyanyi. Minta tolong siapa? Kesha yang sudah belajar silakan bantu ya. Ayo Kesha. Ayo Kesha. Kesha aja yang memimpin gerakan di depan. Ayo Kesha. Si acara kelas besar. Ayo. Ayo, oke. Ikuti gerakan mereka berdua. Kalau kalian nggak mengikuti gerakan mereka berdua, kalian yang maju ke depan. Ayo, ya. Siap? Oke.
jalan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Akulah jalan kebenaran. Jalan Kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Keisha, terima kasih Revina. Oke. Hari ini karena acaranya spesial, kita juga punya sesuatu yang spesial. Kita mau ada game. Nanti minta tolong yang guru-guru mengawasi ya. Kak Elsa, Bu Dina nanti bisa mengawasi. Gamenya adalah wis tuwek, Bu. Wis. Masa kata belok game terus. Kita mengawasi saja. Kita ada game yaitu judulnya adalah Aku Mengasihi Kamu. Wah, Valentine sekali ya. Aku mengasihi kamu. Nanti kita tunggu Angel dulu. Oke. Durasi ya. Oke. Karena gamesnya Aku Mengasihi Kamu, tolong diperhatikan sebentar aja. Gamenya agak butuh perhatian gitu ya. Contohnya gini, misalnya Kak Morris akan mengatakan aku mengasihi kamu kepada Rafa. Rafa, aku mengasihi kamu. Kamu mengasihi aku atau tidak? Kalau dia jawab iya, kita harus semua mencar. Semuanya mencar. Tanpa terkecuali. Nanti Bu Dina, Kak Elsa yang akan melihat siapa yang nggak mencar nanti dihukum gitu ya. Semuanya harus mencar. Nah, peraturan kedua, kalau Rafa mengatakan, Rafa aku mengasihi kamu, apakah kamu mengasihi aku? Kalau Rafa menjawab tidak, Rafa harus memberikan alasan. Tidak, karena aku mengasihi orang yang memakai baju kotak-kotak. Nah, orang yang baju kotak-kotak itu harus mencari tempat yang baru. Kalau ada satu orang yang tidak berpindah tempat, nah itu yang akan diberikan hukuman. Apa? Gak boleh sebut nama? Oh iya, gak boleh sebut nama ya. Misalnya aku mengasihi siapa? Aku mengasihi Sergio tok yang pindah, gak boleh ya. Jadi harus menggunakan ciri-ciri. Entah itu pakai baju pink, entah itu berambut panjang, entah itu yang memakai jaket, kan ada yang pakai jaket, ada yang enggak ya, gitu ya.
Jadi atau berbaju putih atau yang pakai rok gitu ya. Paham? Oke. Coba dulu ya, sekali ya. Coba dulu ya. Aku akan kemana ya? Ke siapa nih? Sergio. Sini. Sergio sini dong. Sergio, apakah aku mengasihi kamu, Sergio? Apakah kamu mengasihi Kak Morris? Tidak, dia tidak. Aku gak dikasih oleh Sergio. Sergio, kamu mengasihi orang yang seperti apa? Yang lemu. Ayo, yang merasa gendut pindah. Waduh, lek lemu ya angel, gak ada sing ngerasa lemu. Ganti, jangan fisik ya, kasihan. Gak boleh fisik. Ayo, yang lain. Yang baju merah. Baju merah pindah, yang baju merah. Ayo pindah. Yang baju merah. Oke. Kelihatannya tidak ada yang mau berpindah ya. Ini pindah. Jadi gak boleh, sebisa mungkin ya pindahnya harus nyebrang ya. Nyebrang loh ya, nyebrang sana. Minimal nyebrang ya. Gak boleh pindah-pindah posisi gini, jangan. Gak seru nanti. Minimal nyebrang ya. Minimal nyebrang. Oke? Ya udah, itu kan percobaan ya. Sekali lagi. Minta tolong sopo ya? Jo. Yang bener Jo, jangan fisik ya. Oke, Jo, apakah kamu mengasihi Kak Morris? Ya, pindah kabeh. Pindah semua. Ya, pindah semua. Yang di belakang pindah juga dong. Siapa? Kak Ken. Buru-buru Gus. Kok bawang. Oke. Sekarang Jojo tunjuk siapa Jo? Gavril. Ayo Gavril. Apakah kamu mengasihi Kak Morris? Ya. Pindah lagi. Ayo. Si aman ya. Oke, Gavril tunjuk siapa? Kelas yang lain. Kevin. Ayo Kevin, sini. Tolakin Kak Morris ya hari ini ya, tolak. Kevin, apakah kamu mengasihi Kak Morris? Tidak. Kamu mengasihi siapa? Orang yang pakai celana pendek. Orang yang pakai celana pendek. Soper. Ayo pindah. Oke. Kevin tunjuk siapa? Jefta. Ayo Jefta, apakah kamu mengasihi aku? Tidak. Kamu mengasihi orang yang apa? Yang namanya Kevin. Nggak boleh nama. Yang celana panjang. Yang pakai celana panjang, pindah. Oke. Ada yang nggak pindah nih? Ada yang pindah nggak? Oke. Jefta tuh, siapa cewek?
Grace Kak, Grace. Grace mana Grace? Oke, Grace. Jangan digituin dong. Gak boleh. Oke, Grace. Grace, apakah kamu mengasihi Kak Morris? Ya, terima kasih. Pindah semua. Oke. Grace, pilih siapa Grace? Kelasmu. Melanie, siapa Melanie? Melanie. Oke, Melanie. Ya. Melanie, apakah kamu mengasihi Kak Morris? Ya. Waduh. Seru, Rek. Terakhir ya. Melanie tunjuk siapa? Terserah. Sopo terserah. Siapa? Iya lah mainan organ. Ya wes, Glenn, mana Glenn? Oh, Glenn. Oke, Glenn. Tolakan Kak Morris ya. 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 Glenn, apakah kamu mengasihi Kak Morris? Ya. Ya. Oke, silakan. Balik mana lah nih. Ya udah. Oke. Apakah seru gamenya? Gagal Kak Morris, gagal. Tapi tenang saja, nanti setelah firman Kak Morris yakin gamenya jauh lebih seru. Karena Kak Morris yang bikin game, oh bukan. Kak Morris, siapa? Kesia yang bikin game. Kak Morris bikin soal ya. Jadi semoga lebih seru. Silakan duduk teman-teman. Nanti tenang aja, yang seru-seru nanti Budina paling punya game juga seru. Jadi kalau ini kurang seru masih pemanasan, cuman untuk gerak-gerak badan aja gak apa-apa. Oke. Rafa katanya mau kesaksian? Enggak, canda. Ada yang mau kesaksian mungkin tentang kebaikan Tuhan? Siapa? Marcel harus maju. Enggak. Kamu harus gak maksa kalau memang enggak ada niatan hati untuk mau bersaksi gak apa-apa. Yang pasti siapa yang percaya Tuhan Yesus baik boleh angkat tangan. Oke, yang percaya Tuhan Yesus baik, kita harus menghormati firman Tuhan ya. Kak Morris berharap sebentar lagi sebelum kita masuk firman, adik-adik bisa menyiapkan hati. Tolong jangan berisik. Salah satu kita menghormati firman Tuhan yaitu kita mau duduk tenang, kita mau fokus, memahami, mengerti firman Tuhan. Ngerti? Pak, setuju ya? Sepakat ya? Sepakat apa enggak nih? Sepakat. Oke, kita mau menghormati firman Tuhan. Kita mau percaya ketika kita menghormati firman Tuhan itu bisa tertanam dalam hati kita masing-masing. Kita mau percaya firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik. Kita mau percaya firman Tuhan itu akan menuntun kita menuju kehidupan yang kekal, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Jalanku
karena kau di depanku, bersamaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami untuk bisa memahami dan mengerti firman Tuhan. Tuhan, bentuk hati kami Tuhan, agar kami memiliki hati yang mau benar-benar dengar firman Tuhan. Gemburkan hati kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghormati firman Tuhan, agar firman Tuhan yang tertanam dalam hati kami menjadi firman Tuhan yang bisa bertumbuh, bisa menghasilkan buah, dan akhirnya bisa memberkati semua orang ya Bapa. Jangan biarkan kami menjadi tanah yang tandus atau tanah yang terhimpit batu, tapi kami mau menjadi tanah yang benar-benar gembur Tuhan, tanah yang subur, sehingga kita firman Tuhan itu ditanamkan, kami bisa berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Dina yang akan membawakan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Berkati lidah bibir Bu Dina, semoga apa yang disampaikan bisa menjadi benar-benar pesan Tuhan, perpanjangan lidah Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami yang akan mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Semua masuk ke kelasnya masing-masing, maksudnya bikin bentuk mengumpul di kelasnya masing-masing, kan ada bingkisan untuk satu kelas yang sungguh-sungguh serius mendengarkan firman Tuhan. Ayo cepat-cepat, karena saya cuma dikasih waktu 30 menit ya. Semua tim musik juga ikut masuk kelasnya masing-masing. Ini nggak ada kelasnya, ngelompok dewe kayak gitu. Semua lihat ke sini ya, ada bingkisan yang disediakan untuk kelas yang nanti dinilai oleh guru ya. Siapa yang mau menilai Kak Stephen ya, tidak ada yang pegang-pegang HP, tidak ada yang sibuk ngomong sendiri ya. Kalau nggak boleh kok ngelompok di kene sih gak ketok rek. Sudah, kalau bisa aku ketok gitu ya, kelihatan ya, kelihatan Kak Dina ya sebentar. Firmannya nggak serius, firmannya, tapi saya mau bagi-bagi angpau. Ya. Tapi bersyarat, ya. Saya kasih angpau tapi ada syaratnya ya. Seperti kasih, mungkin kasih ada yang bersyarat, ada yang tidak. Nah, siang hari ini sebenarnya kalau ngomong soal love, what is love? Mana ini? Siapa yang bisa cepetan maju 3 orang? Cepetan maju 3 orang. Cepat oleh angpau. Maju 3, menjelaskan love. Tuh, jawab petrek. Ini angponya nggak saya kasih dulu, nanti kalian nggak konsentrasi ya. Nanti besar kecil pokoknya lumayan ya buat beli cilok ya. Nah, nggak boleh pendek loh jawabannya ya. Rugi aku nggak angpone. Apa yang dapat kamu katakan tentang love? Cinta itu kayak suatu tindakan, perbuatan yang kita tunjukkan atau kita berikan kepada orang lain untuk menunjukkan kalau kita itu mengasihi orang tersebut. Caranya banyak, jadi misalnya kita berbagi, terus kita banyak cerita sama orang itu berarti kita sudah mengasihi dan mencintai. Bener kan? Siapa setuju gitu ya cintanya siapa? Rafa apa Willy? Rafa seperti itu.
Hati-hati para gadis-gadis ya, ada saling berbagi. Kalau Kak, siapa ini loh? Ndak, kamu terserah apa? Menurut saya cinta itu banyak. Pertama, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada Tuhan, cinta kepada orang lain. Maksudnya cinta pada diri sendiri itu kita sering merawat diri sendiri. Lalu kalau cinta kepada Tuhan, kita sering baca Alkitab, baca firman Tuhan dan berdoa. Kalau cinta kepada orang lain, Bena yang menjelaskan. Cinta itu memberikan kasih sayang kepada orang lain seperti ngasih coklat. Terus Coklatnya mana coklatnya? coklatnya nanti. Wes gak usah firman, wes dijawab sama teman-teman kalian. Kalau love itu artinya itu ya. Silakan duduk, terima kasih. Angponya nanti ya, masih banyak ya. Nah, ternyata ada kasih itu saling memberi ya tadi apa? Rafael tadi ya, Rafael ya kamu ya. Ada yang mengasihi, ada yang cinta untuk diri sendiri, ada yang cinta untuk Tuhan ya. Luar biasa jawabannya lengkap, nggak usah firman pun kadang-kadang mikir nggak usah wis ya. Nah, ya, sing rame gak oleh hadiah. Ya panitia lagi anak ada hadiah buat kelas ya. Ya. Nah, love ini kan bahasa apa? Bahasa Jawa apa bahasa Sunda? Bahasa Inggris. Menurut Kak Elsa ini ahli bahasa Inggris, artinya apa love itu? Kasih, cinta, ya. Kalau Kak Dina ini kan bukan orang Inggris gitu ya, tapi orang Jawa gitu, yang Indonesia. Jadi nggak paham artinya apa love, tapi sering mengucapkan gitu ya. Dina punya teman laki-laki gitu ya, teman kerja, dia kepala bagian gitu. Jadi kalau dia sudah melakukan pekerjaan dengan baik, Dina bilang gini, love you gitu ya, sama teman gini, love you. Jadi love-nya Kak Dina ini apa ya gitu ya. Jadi bagaimana kita mengartikan love itu tergantung orangnya ya. Memang kalau dalam bahasa Inggris itu ada artinya cinta, ada artinya kasih, ada artinya kasih sayang, atau lebih parah lagi ada itu loh bahasanya kalau kirim email attachment barang iku opo gitu. Saya nggak memahami itu. Kalau cinta itu artinya attachment ya, kayak orang kirim email ada filenya itu ya. Seperti itu. Nah, jadi love ini artinya sangat luas. Tidak hanya sekedar kalau saya senang sama orang atau karena dia melakukan dengan baik saya katakan love you. Tetapi saya juga akan menegur teman saya ya. Misalnya kerja saya nggak bagus nih. Sayang, nah gitu ya, pasti saya mau marah. Jadi hati-hati, arti kasih dan sayang itu sangat luas. Kalau Kak Dina mau ngomong di sini nggak akan cukup, Kak Dina nggak pantas untuk mengatakan itu dengan panjang lebar. Ya, jadi love bisa berarti kasih, sayang, terus cinta. Ya, tadi malam itu kemarin malam hari Kamis ada firman Tuhan yang juga mengenai kasih Bapak Abraham sama ibu siapa? Ibunya namanya? Punya anak siapa? Dan oh ya gak cukup lah dia lek bisa jawab, gak usah ya hari ini ya. Ketika ada dua kata yang dipakai untuk mengungkapkan kasih orang tua kepada anaknya. Yang satu bilang sayang, yang satu bilang cinta. Ya, ternyata maknanya berbeda gitu ya. Yang satunya karena yang dikatakan cinta kalau nggak salah, mengasihi ya, itu karena dia suka memberi makanan buat ayahnya. Tapi ibunya mengasihi Yakub karena dia sudah punya feeling kalau anak yang sejak dia dalam kandungan itu anak yang luar biasa. Jadi mengartikan kasih cinta itu, love itu tidak semudah yang kita ucapkan. Jadi abot loh kata-kata iki artinya berat. Jadi jangan sampai cewek-cewek sing menang oleh dia, guru-guru dilihat ya, yang sik ngobrol dhewe gak salah dia, ya tadi ya dibelikan kan. Nah kita kan harus bagi-bagi hari ini, ya. Jadi untuk menerjemahkan arti love ini amat sangat luar biasa karena kalau kalian mau tahu baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu isinya semua tentang cinta Tuhan. Loh, gak selesai-selesai bacanya ya Kak Dina aja 3 tahun baru selesai ya. Nah tapi itu kalian harus mengerti apa arti cinta yang sesungguhnya ya. Lanjut apa ya, saya mau ngomong apa ini ya Kak Tio. Nah kasih ya kita terjemahkan kalau di firman Tuhan di Alkitab ada di 1 Korintus 13 ayat 14
kasih itu ada. Siapa yang mau berani menyebutkan lengkap? Ini enggak lengkap. Oke. Bukaan ayatnya betul enggak? Ini. Oh iya kasih. Aku enggak apa. Lupa. Sebutkan kasih itu apa? Bukan, kasih itu ini loh yang lengkap. Enggak jadi kok gitu. Enggak jadi ya. Ya, siapa yang mau gitu? Enggak ada sing hafal yo. Nah, kalau kalian mau mencintai seseorang, kalau kalian sayang sama seseorang, kalian harus memahami kasih yang Tuhan sebutkan di 1 Korintus ini. Bagaimana kasih itu? Ya, karena kalau kalian kemarin malam kan kalian talk show ya, apa bahasanya talk show sama Bu Lydia ya. Nah, kalau bagaimana seorang remaja, putra sama putri bagaimana? Nah, kalau kalian sudah memahami ini, wah, wis luar biasa, kalian jadi anak-anak yang super duper qualified untuk menjadi seorang yang layak dicintai ya, karena kalian sudah terlebih dulu memiliki semuanya ini. Jadi kasih yang Tuhan harapkan itu adalah kasih yang ada dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Ini hanya sebagian kecil saja. Ketika Kak Dina disuruh menggantikan Kak Yosua, sebenarnya hari ini Kak Yosua yang firman Tuhan, tapi karena beliau ada pelayanan, waduh ngomong apa ya aku ya bingung ya, pasti karena Kak Dina juga sedikit sekali pengetahuan tentang kasih ya. Kak Dina cuma punya tadi teman Kak Dina yang bekerja itu sama anaknya Kak Dina satu, yang sering kali cuma yang tak bilangi I love you gitu ya, kalau dia mau berangkat kemana I love you, hati-hati jalan ya gitu ya, kalau WA I love you gitu ya gitu, tapi artinya ya mikir apa sih artinya I love you, karena luas sekali gitu ya. Nah ternyata tanya Kak Dina, apa sih temanya gereja gitu ya, temanya gereja adalah mengasihi sesama kita. Lanjut Kak Tio, Kak Dina enggak panjang-panjang karena cuma 30 menit, belum bagi-bagi ini. Siap-siap berdiri, ada pertanyaan dengan perkataan ini. Tuhan Yesus pernah berkata kepada seseorang, "Do you love me?" Siapa maju? Yudas Iskariot. Ayo, cepetan. Siapa itu? Loh, ayo cepet. Do you love me? Enggak apa-apa dua. Bisik-bisik like gitu. Cepetan. Belum selesai. Bareng-bareng jawabannya. Petrus. Terus Tuhan Yesus pernah berkata, silakan duduk. Do you love me gitu ya. Waduh. Adik-adik, ketika pasti kenapa Tuhan mengatakan itu ya? Pasti Tuhan tahu kehidupan Petrus bagaimana ya. Jatuh bangun Petrus mengikut Tuhan, Tuhan tahu. Tapi Tuhan meyakinkan, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi aku sama seperti kalian? Mungkin kalian saat ini sudah punya teman yang sangat dekat. Seperti Kak Morris gitu ya. Kak Morris pernah tanya Kak Tia, do you love me gitu ya? Oh tiap hari. Apalagi Kak Morris sekarang agak sedih hatinya ya. Kak Tianya pergi ke luar kota lagi. Semangat Kak Morris ya. Nah, dan kira-kira jawabannya Petrus waktu itu apa? Tuhan ngomong apa setelah itu? Maukah kamu menggembalakan? Nah, ternyata kalau kita mengasihi orang itu ada tanggung jawab yang mengikutinya, ya. Ada tanggung jawab. Karena ketika Tuhan katakan, apakah kamu mencintaiku? Tuhan kasih tanggung jawab. Ya. Tuhan kasih sesuatu. Jadi kata cinta, kata kasih itu bukan hanya suatu perkataan saja, ya. Bukan hanya perasaan saja, bukan. Tapi sesuatu yang ada tanggung jawab di dalamnya. Ada sesuatu yang kita lakukan di dalamnya. Maka kalau nanti kalian juga akan mengatakan hal ini kepada seseorang, do you love me gitu ya, atau orang tua kalian, do you love me? Nah, jangan marah kalau orang tua kalian, ayo bantu cuci piring, bantu nyapu-nyapu, bersihkan kamar, karena itu salah satu tindakan yang tadi siapa sing oleh hadiah wis 5 ya, gak cukup lali ya, 5 ya. Ya, yang harus diikuti karena ada kata kasih itu. Ya. Nah, kemudian
Sampai saya lupa ini mau ngomong apa lagi. Iya. Ya si Petrus ini, do you love me? Ya. Jadi kasih bukan hanya sekedar perkataan. Bukan hanya sekedar yang tidak bermakna. Gampang ya. Jangan percaya cewek-cewek sama cowok-cowok kalau aku cinta kamu, aku sayang kamu pret gitu ya. Kalau buat Kak Dina ya, cinta adalah money ya. Kalau nggak ada money gimana cinta ya? Loh ini benar, karena apa? Kalau seseorang mencintai kalian ya, seseorang memberikan kasihnya, pasti dia akan bekerja keras untuk menyenangkan hati kalian. Mereka akan berkorban apapun untuk membuat hati kalian senang. Tidak hanya di bibir saja, kabeh wong iso ngomong kayak gitu, cinta-cinta diobrak sana sini, ya bisa ya. Nah, jadi ada tanggung jawab ketika kalian mengasihi seseorang, ya. Nah, kemudian ada suatu kisah ini. Kisahnya adalah ketika Tuhan Yesus ditanyai orang Yahudi, Tuhan, bagaimanakah supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga? Kisah apa itu? Bagaimanakah supaya orang masuk ke dalam kerajaan surga? Orang Yahudi. Terus Tuhan kasih perumpamaan. Apa? Kamu harus melakukan apa yang ditulis dalam kitab Taurat. Dan itu terkandung dalam 2 perintah. Ayo kisah apa? Ayo, karena kalian kan sudah lama di bersekolah minggu. Oke, Abriel, sing jelas ya. 6 ya. Kisah apa? Nikodemus. Betul. Kisah Nikodemus. Ngapain Nikodemus? Ya, saya ngerti kan dia punya pandangan sendiri ya. Nikodemus mempertanyakan cara mengasihi orang lain. Betul Kakak Sati. Ada perumpamaannya, bukan? Bukan itu. Ayo siapa lagi? Hah? Orang Samaria. Iya, orang Samaria ya. Terus ya silakan. Nanti ya, angpaunya ya masih banyak ya. Ada seorang yang datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Ternyata salah satu syarat yang Tuhan mau pun adalah Tuhan katakan, kamu harus melakukan 2 hal ini. Next Kak Tio, apa itu? Oh video disi akan di video. Ini dia ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Jawaban siapa tadi ini? Bukan, tadi yang pertama kali menyebutkan cinta adalah siapa? Jawabannya siapa tadi Ki? Hah? Edgar, ya. Wah. Betul ya, tepat sekali ya. Nah, cinta adalah mengasihi Tuhan Allah kita seperti yang diminta seperti itu. Dan yang kedua adalah mengasihi diri sendiri. Betul sekali. Ini yang ingin disampaikan oleh tema gereja kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa di sini yang sudah mengasihi dirinya sendiri? Seperti tadi Edgar katakan, bagaimana caranya mengasihi diri sendiri? Ya Pak? Merawat tubuh, mandi yang teratur. Kalau waktunya belajar yang belajar, memberkali diri dengan segala sesuatu yang bermanfaat buat kehidupan kalian. Menjauhkan makan katanya cocok dengan fisik ya. Jadi katanya Elsa makan gitu. Ternyata dia suka makan ya. Kemudian membuat diri kita kalau kalian nggak bisa mengasihi diri sendiri, aja ngomong kalian mengasihi sesama, wong adus ya ora tahu. Ayo, iya toh? Jadi syaratnya untuk mengasihi sesama adalah mengasihi diri sendiri.
Nah, satu langkah untuk mengasihi diri adalah selain fisik apa? Gaya hidup. Yang paling vital, kembali ke hukum pertama. Kalian sudah terima Tuhan Yesus atau tidak? Kalian harus paham dulu bagaimana mengasihi Tuhan Yesus. Ya, karena role model kita, karena model kita mengasihi itu Tuhan Yesus. Kalau kalian tidak mengerti apa yang Tuhan mau, bagaimana kalian bisa mengasihi sama kita? Ya, jadi pertama kalian harus mengasihi diri kalian. Bagaimana caranya? Ya, aku mau hidup seperti yang Tuhan mau. Aku mau mengasihi Tuhanku dengan luar biasa. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana mengasihi Tuhan? Ya apa caranya? Coba wani maju loro, cepetan. Ayo gantian yang lain yang belum. Yang belum dapat angpau. Ayo bagaimana cara mengasihi Tuhan? Siapa yang mengasihi oleh rek? Esa apa lah tadi? Ayo kongkon wong gak tak apa-apa no. Ayo. Gak apa-apa, wis kado maju. Wis. Tidak boleh nyontoh temannya ya. Harus lain. Apa? Bagaimana Sergio mengasihi Tuhan dengan cara apa? Membaca Alkitab, berdoa, persembahan. Setiap hari baca Alkitab? Ya. Sungguh? Kalau aku caranya sih melayani Tuhan dan memuatakan kerajaan Allah. Ya opo carane? Berbuat baik, habis itu suka membantu orang dan tidak sombong. ya, bilang gitulah. Betul ya gurunya ya, betul jawabannya ya. Memuji Tuhan sama dengar-dengaran dengan orang tua. Wes. Jawabannya betul pas salah. Kok anak besar-besar enggak ada jawab yo? Gak butuh angpo, mah duwe wis akeh yo. Oke, catat Kak Elsa sapa ae lho Mang yo aku gak apal. Oke, silakan duduk ya. Ya. Adik-adik betul sekali jawabannya sebagian ya, berbuat baik, menghormati orang tua. Ya, itu semua juga dilakukan orang yang bukan Kristen, tahu enggak? Nah, terus bagaimana? Bedanya apa? Gitu. Ya, itu semua dilakukan juga sama orang-orang yang bukan anak Tuhan. Mereka berbuat baik, malah yang namanya siapa yang Bill Gates itu ya. Yang kaya raya itu, dia jadi orang yang menyumbangkan banyak uang. Menyumbangkan banyak uang untuk rumah sakit, untuk pendidikan, untuk apa? Apakah dia baik itu? Baik, ya. Ada banyak orang yang juga melakukan kebaikan tapi disyuting, masuk di IG, itu juga baik. Jadi salah satu hal yang penting dari ketika kita melakukan kasih adalah kalian harus memberi diri buat Tuhan, harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya. Karena itu model kita, role kita, bagaimana kita harus menghidupi kasih itu. Kasih tidak hanya yang enak-enak saja, kasih itu berkorban, benar? Seperti Tuhan mengorbankan dirinya buat kita, ya. Dia mau menerima apa aja yang seharusnya kita terima. Jadi pertama bagaimana kalian mengasihi diri kalian adalah pertama kali kalian harus menerima Tuhan Yesus. Pengumumannya kalian ada katekisasi, bulan apa itu ada baptis, yang mau terbeban ataupun yang rindu dibaptis silahkan mendaftar. Itu ya. Jadi kasihilah sebelum kita mengasihi sesama, kasihilah dirimu sendiri. Ya, jadi kalian harus percaya Tuhan dulu supaya kalian yakin kalian sudah memiliki hati yang benar, hidup yang benar dan kasih yang benar. Sehingga kalian bisa menerima semua orang dengan cara pandang kasih yang benar. Ya, kasih yang tidak menuntut balasan, kasih yang mau berkorban, kasih yang mau mengampuni, kasih yang tidak hitung-hitungan, kasih yang paling enak itu kalau mengasihi seseorang kalau kita tidak benci, enak. Tapi kalau orang sudah menyakiti kita, membuli kita, ya apa caranya? Ya, mari jadikan Tuhan Yesus contoh model kita bagaimana kita mengasihi. Ya, wis pira mang sing oleh hadiah? Oke, wis tak dikode 5 menit lagi gitu ya. Nah, kemudian karena waktunya sudah hampir habis ini. Dan ada satu perintah lagi
Kak Tio, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kalian tidak mau disakiti, jangan menyakiti, malah sebaliknya kasih. Ya, kalau kalian tidak mau tersinggung, ya jangan ngomong yang nggak enak-enak gitu ya. Setiap orang beda. Mungkin kalau kalian tahu, Kak Rina tahu ya, Kak Yos, Kak Marta, Kak Dina, itu kadang-kadang kalau ngomong mungkin di telinga orang lain itu menyakitkan. Karena kita kenal, kita bisa menerima itu hanya sekedar guyonan. Tapi kalau kalian, saya bicara sama Kak Elsa, Bu Reni dengan gaya bahasa yang sama, mereka akan, wong iki rek ngenyek iki. Nah, ya seperti itu. Maka kalau kalian berbicara dengan seseorang atau melakukan sesuatu dengan seseorang, harus dipertimbangkan seperti ini. Setiap orang memiliki hati yang tidak sama, memiliki respect yang enggak sama terhadap perkataan kalian pun tingkah laku kalian, kan harus memperhatikan seperti itu. Ya. Jadi ini juga yang penting. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Misalnya nih ramah, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab. Dan bertolong-tolonglah menang bebanmu, gak enak. Masa nolong tuh gak ditolong, ya. Itu. Kemudian gak enak, makanya kalian kasih itu sebenarnya gak enak karena dituntut untuk melakukan sesuatu yang berkorban itu tadi, ya. Misalnya tadi kalian harus membantu orang tua, waktunya nge-game, bantu orang tua. Mengorbankan waktu kalian bersenang-senang. Ya benar ya, ya betul, pengalaman itu mungkin juga ya. Terus menghindari perdebatan. Pasti kita dalam kehidupan kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita. Dengan orang-orang yang mungkin gak senang dengan kita. Atau kita kurang suka dengan orang lain karena sikapnya atau apapun juga. Tapi Tuhan katakan hindarilah perdebatan. Itulah kasih. Sebenarnya kalau kuasi itu sangat luas sekali ya. Mari sekarang koreksi diri kalian sendiri ya. Bagaimana kalian mengasihi diri kalian sendiri terlebih dahulu dengan mengasihi Tuhan kita, yaitu dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga Dia akan membentuk kehidupan kita sehingga kita tahu bagaimana mengasihi diri sendiri dan kita akan dimampukan untuk mengasihi orang lain dengan segala macam perbedaan karakternya. Itu ya. Wis habis ya. Apa videonya ada penutup? Ada video yang lumayan, gak ada? Oh enggak di. Oke, itu aja dari Kak Dina sudah habis ya Kak. Pas jamnya ini cukup. Oke, itu saja. Nanti kita akan masih ada sisa sebenarnya. Tapi ya wis ya dibuat lain kesempatan kalau ada minggu ketiga dibagi-bagi. Oh ya siapa tadi yang menang maju? Aku gak apa loh ya, ini kejujuran. Jadi siapa yang tadi? Ini yang digantung di depan gereja, ya kosong berarti. Sudah semua ini, sudah. Cewek mek situ ya gimana? Cewek pemalu kabeh. Ayo maju, cepetan, cuma ada 2 menit ngomong bagaimana kasih. Loh, kocok aku. Wegah.
Wegah. Kentenan po. Kelas besar, kelas yang paling diam. Tapi nggak tahu Kak Dinda, pikirannya kemana-mana mendengarkan atau sibuk apa. Maka kali ini dia akan menyampaikan secara singkat apa yang tadi didengarkan. Jadi ini kan tadi secara singkat ya. Jadi secara singkatnya adalah menjelaskan tentang kasih kita terhadap semua orang dan terhadap Tuhan. Waduh, nah ya itu. Contohnya mungkin kalau tadi yang katanya yang maju-maju itu tadi contohnya itu kayak membaca firman Tuhan, terus berdoa, terus. Nah, Semua kelas besar maju ke depan, akan terima hadiah. Mereka akan nyanyi lagu kasih itu lemah lembut, ayo maju cepetan. Kasih. Ayo semua maju termasuk gurunya, tidak boleh nganggur. Kerja semua. sakit perut aku. Sakit perut aku. Saya nyanyi tok, nyanyi ya. Mau jawabannya ngono tok oleh jajah. Nyanyi. Katanya minta sing. Ayo. Nyanyi. Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan wajahmu, ku kasih Sekian dari kita kelas remaja 3, kami pamit undur diri. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Silakan. Oke, siapa yang diberkati oleh firman Tuhannya Ibu Dina? Boleh lambaikan tangan. Wah. Kita harus mengasihi diri kita sendiri, orang lain, Tuhan dan orang lain ya. Oke. Sebelum kita masuk ke acara-acara selanjutnya, kita mau menyambut teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Februari. Kak Morris punya listnya. Bentar ya, tak cari dulu. Pengurus. Di bulan Februari ada 7 orang yang berulang tahun di kelas Ano. Di kelas besar ada Angelioni maju. Oh nggak usah ini. Oh, Februari kok itu. Oh salah ya. Suara Genta HK ya gitu. Esdra Christian Adi Nugraha. Terus Neo Ferdinand Wahyudi siapa? Oke, benar.
Terus Gabrielda Ayu, Gabrielda. Oh ternyata ulang tahun. Benaya, silakan. Ya wis nanti wis main musik soalnya. Jonathan Edgar yang ternyata yang main musik semua. Oke. Singkat saja, harapanmu di ulang tahun ini apa? Harapanmu apa? Saya lebih baik ke depannya, terus kerjaan lancar. Oke, lebih baik ke depannya, kerjaan lancar. Oke. Siapa? Esdra? Sehat. Oke. Belda, apa Bel? Mendekatkan diri pada Tuhan. Semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Amin. Leo. Biar lebih pintar lagi. Lebih pintar lagi. Silakan dikasih kadonya buat teman-teman. Oke. Edgar, harapannya apa Edgar? Kaya akan ilmu. Ilmu, oke. Benaya apa Benaya? Sehat selalu. Sehat selalu, oke. Siap, terima kasih. Kita mau berdoa sama-sama buat mereka ya. Sekaligus nanti kita mau berdoa buat persembahan. Nanti minta tolong siapa yo? Sing berdoa yo. Yang berdoa minta tolong Ibu Reni. Kantong itu. Ibu Reni, berdoa buat teman-teman yang belum tahun sama persembahan ya. Persembahan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Allah, sebab kasih setiamu luar biasa atas hidup kami. Siang hari ini Tuhan kami menyaksikan teman-teman kami, anak-anak kami yang saat ini berdiri di depan. Tuhan sudah menganugerahkan dengan bertambahnya usia mereka. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu selama ini. Terima kasih ya Allah buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Bapa, hari-hari mereka tidak mudah mereka lewati. Baik di rumah mereka, di sekolah, di lingkungan mereka. Ada banyak hal yang mereka harus hadapi, tetapi kami mengucap syukur oleh karena siang hari ini menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau menyertai mereka dan Engkau memberkati mereka. Pada siang hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang berdiri di depan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus memberkati mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Allah. Mereka menjadi anak-anak yang setia kepada Allah. Di usia muda ini mereka menjadi anak-anak yang terus semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap studi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pergaulan mereka. Biarkanlah Tuhan mereka tetap memiliki rasa takut akan Tuhan, sehingga di dalam pergaulan mereka boleh bertanggung jawab di hadapan Allah. Jauhkan mereka dari yang jahat ya Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak memuliakan Allah. Tetapi biarkanlah mereka menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang dimanapun mereka berada. Pengalaman-pengalaman yang sudah mereka lalui saat yang lalu, biarlah menjadi pengalaman-pengalaman yang indah. Bagaimana Allah menyertai dan memberkati mereka. Dan bahkan Tuhan ke depan mereka akan tetap merasakan pertolongan Allah, campur tangan Allah di dalam kehidupan mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang meninggalkan Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak setia kepada Tuhan oleh karena alasan apapun. Tetapi hari lepas hari mereka semakin dekat, semakin mengandalkan Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan mereka ya Allah, kami berdoa memohon pertolongan-Mu, campur tangan-Mu Tuhan. Kami
Kami berdoa Tuhan supaya mereka memiliki masa depan yang indah, memiliki hari depan yang indah oleh karena Allah yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua mereka. Tuhan berkati kedua orang tua mereka. Berikan hikmat, kesabaran, tanggung jawab untuk terus membimbing, mendidik anak-anak kami ini Tuhan. Untuk membawa mereka untuk lebih setia kepada Engkau. Berkati setiap pekerjaan dan usaha orang tua mereka. Sehingga setiap kebutuhan dalam keluarga, khususnya kebutuhan anak-anak kami boleh tercukupi oleh karena berkat-berkat Allah yang dicurahkan melalui kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu dan Engkau selalu menuntun mereka. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan setiap persembahan yang sudah kami persiapkan. Seberapapun uang yang akan kami serahkan, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga setiap rupiah ini akan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan hati yang suci, hati yang murni, sehingga pada saat kami memberikan persembahan, kami memberikannya dengan rasa syukur dan hormat kepada Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Reni. Kita mau memberikan persembahan sambil mendengarkan pengumuman. Minggu depan oh iya ulang tahun bener. Pas ya. Oke. Ayo pas. Oke, silakan duduk. Terima kasih teman-teman. Selamat ulang tahun. Pengumumannya seperti biasa, minggu depan kelas seperti biasa, jadi nggak kumpul lagi. Jadi dimohon teman-teman untuk bisa hadir jam 9. Jangan datangnya jam 9:30, 10. Nanti kalian udah firman, kalian baru datang kayak Jojo ya. Jojo. Gak canda. Jojo jangan telat ya. Oke. Jam 9. Bener gak sih? Bener jam 9 toh. Jam 9 kan jangan capek, jangan terlambat, Kak Morris bilang jangan terlambat.